Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, masih pembelajaran tentang makanan dan sistem pencernaan. Nah, kemarin kita sudah ulas bagaimana makanan yang merupakan hal yang utama bagi setiap makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dan kita sudah ulas bagaimana peran dari zat-zat makanan beserta zat aditif makanan. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengulas bagaimana teknologi pengolahan dan keamanan pangan. Pertama kita ulas bagaimana teknologi pengolahan pangan. Teknologi pengolahan pangan ini merupakan teknik mengubah bahan mentah menjadi makanan dan makanan itu dirubah menjadi makanan bentuk lain agar bisa dikonsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, bagaimanakah tujuan teknologi pengolahan pangan ini? Tujuannya adalah makanan menjadi mudah dicerna, karena tidak semua bahan pangan dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pangan, yaitu memperbaiki aroma, warna, bentuk, dan tekstur bahan pangan. Yang ketiga, meningkatkan gizi makanan. Sebagian bahan pangan, nilai gizinya akan bertambah setelah dimasak, seperti tomat akan mengandung lipotien lebih banyak jika dimasak. Lalu, membebaskan dari patogen atau zat-zat kimia yang beracun agar bisa aman dalam tubuh. Kemudian dapat disimpan dalam waktu yang lama. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana mekanisme pengolahan pangan. Yang pertama, persiapan bahan makanan. Persiapan bahan makanan ini meliputi adalah mempersiapkan bahan makanan dan bumbu sebelum dilakukan kegiatan pengolahan makanan. Lalu yang kedua, pengolahan bahan makanan, yaitu suatu rangkaian kegiatan yang mengubah bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap disaji. Proses pengolahan bahan makanan dimulai dari membersihkan, memotong, hingga proses memasak. Dan yang ketiga adalah distribusi dan penyajian makanan yang dilakukan setelah proses pengolahan ataupun proses pemasakan makanan dan makanan siap untuk disajikan. Nah, kita lanjutkan bagaimana teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan ini ada beberapa teknik, yaitu A. Teknik pengolahan bahan basah atau teknik pengolahan panas basah. Nah, yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas basah ini meliputi beberapa teknik, antara lain teknik boiling. Teknik boiling ini adalah mengolah makanan cairan mendidih, di mana membutuhkan cairan yang sudah mendidih. Teknik poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih, yaitu 83 sampai 95 derajat Celcius. Ada teknik braising, yaitu merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Ada teknik stewing atau menggulai dengan diawali dengan proses penumisan bumbu dan cairan santan. Lalu ada teknik steaming atau mengukus, yaitu dengan memanfaatkan uap air. Lalu ada teknologi pengolahan panas kering. Nah, antara lain ada teknik deep frying, yaitu menggoreng bahan makanan dengan minyak dalam jumlah yang besar. Teknik shallow frying,
berarti menggoreng bahan makanan dengan menggunakan minyak yang sedikit. Ada teknik roasting, yaitu memanggang makanan, di mana bahan makanan ini berukuran besar. Ada teknik baking, yaitu proses pemanggangan makanan, namun berukuran kecil dan biasanya menggunakan oven. Ada teknik grilling, yaitu menggunakan lempengan besi panas atau biasa disebut dengan menggunakan teflon. Nah, kemudian kita mengulas bagaimana teknologi keamanan pangan. Teknologi keamanan pangan yaitu teknik penanganan, penyajian, dan penyimpanan pangan terhindar dari penyakit bersumber dari bahan pangan. Antara lain ada pemrosesan bertekanan tinggi dengan tujuan menonaktifkan mikroba di air, udara, maupun permukaan bahan pangan. Lalu yang kedua, yaitu pemrosesan dengan medan gelombang elektrik yang tujuannya untuk merusak membran sel mikroba. Iradiasi, yaitu dengan tujuan merusak DNA mikroorganisme. Disinfektasi ultraviolet, yaitu dengan ultraviolet tujuannya mengurangi keberadaan mikroba. Lalu ada dengan memanfaatkan ozon, yaitu membersihkan bahan pangan tanpa penyucian. Nah, sekarang kita mengulas bagaimana kebutuhan dan keseimbangan energi. Nah, kebutuhan energi itu menunjukkan angka metabolisme basal atau BMR atau basal metabolic rate yang menggambarkan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital seperti tonus otot, peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh berdasarkan berat badan, umur, jenis kelamin. Nah, yang berikutnya bagaimana keseimbangan energi. Yang dimaksud dengan keseimbangan energi adalah energi makanan yang diperoleh dari menu makanan itu sama dengan energi keluar. Jadi seandainya energi makanan diperoleh lebih sedikit daripada energi keluar, berarti akan terjadi gangguan metabolisme. Maka dengan demikian harus diupayakan terjadi keseimbangan energi. Nah, ditentukan oleh 1. Berat badan ideal atau disingkat dengan BBI. Nah, berat badan ideal itu sama dengan tinggi badan dalam satuan sentimeter dikurangi 100, lalu dikurangi dengan 10% tinggi badan kurang 10%. Nah, jadi dengan mengetahui bagaimana berat badan ideal, maka kamu bisa mengkonversikan dengan berat badanmu. Nah, kita ambil satu contoh. Si A tinggi badan 160 cm. Mana berat badan idealnya adalah sesuai dengan rumusnya 160 dikurang 100 lalu dikurang dari 10% dari 160 kurang 100, maka 60 dikurang 6 itu adalah 54 kg. Apa artinya? Bahwa berat badan si A ini harus dianjurkan 54 kg. Jika dia berlebih, maka si A kategorikan gemuk. Jika kurang dari 54, maka berat badan idealnya
tidak sesuai. Nah, yang kedua adalah penentuan indeks massa tubuh atau dikenal dengan IMT. Ini ditentukan oleh berat badan dan tinggi badan. IMT adalah berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Nah, kita ambil suatu contoh. Adalah si B yang berat badannya 65 kg dan tinggi badannya 1,6 meter. Maka IMT-nya adalah 65 dibagi kuadrat dari 1,6, maka jawabannya 65 per 2,56 yang hasilnya adalah 25,3 dan ini dikategorikan gemuk. Nah, bagaimana kita tahu ini adalah gemuk? Maka perhatikanlah tabel berikut. Kategori kurus dengan catatan kekurangan berat badan tinggi berat, maka IMT-nya kurang dari 17. Kekurangan berat badan tingkat ringan berarti rentang antara 17 sampai 18,5. Kategori normal adalah berat badan ideal yang diharapkan antara 18,5 sampai 25 untuk nilai IMT-nya. Nah, untuk kategori gemuk, ada kategori gemuk kelebihan berat badan tingkat ringan, yaitu di antara atau lebih besar dari 25 sampai 27. Sedangkan kelebihan berat badan maka dianggap obesitas tingkat tinggi itu lebih dari 27,0 IMT-nya. Maka dengan demikian hasil dari si B IMT-nya adalah 25,3, termasuklah kelebihan berat badan tingkat ringan. Maka cukup kita sebut gemuk ya, atau gemuk biasa. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menyusun menu makanan seimbang. Menu makanan seimbang ini adalah menu beragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga terpenuhi kebutuhan gizi seseorang. Pola menu seimbang yang sering kita kenal adalah 4 sehat, 5 sempurna dengan prinsip piramida gizi seimbang yang dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin. Bagaimanakah penyusunan piramida gizi seimbang? Perlu diperhatikan antara lain keragaman makanan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas tubuh, dan juga lingkungan. Kemudian nilai gizi bahan makanan. Lalu yang ketiga, berat badan yang seimbang. Dan yang keempat, aktivitas fisik. Semakin tinggi aktivitas fisik, maka akan diperolehlah gizi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita perhatikanlah piramida makanan, di mana menggambarkan gambar piramida dari berbagai jenis makanan. Nah, terlihat semakin ke atas menunjukkan jumlahnya yang semakin sedikit. Jumlah yang paling banyak berada di bawah, yaitu roti dan sereal yang sudah difortifikasi. Namun ada yang paling utama, yaitu adalah air. Makanya kedudukan air berada yang paling bawah.
Kemudian semakin ke atas adalah sayuran segar, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan roti dan sereal maupun air. Namun lebih banyak dibandingkan golongan keju, yogurt, atau susu. Bahkan daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Nah, yang paling sedikit adalah makanan berminyak, manisan, atau berlemak, dan vitamin B12, vitamin D, kalsium, suplemen. Nah, inilah menunjukkan gambaran piramida makanan. Seandainya tidak menunjukkan piramida makanan, maka akan menunjukkan gangguan dari pertumbuhan serta perkembangan tubuh. Nah, kita ulas bagaimana porsi makanan sehari-hari. Nah, ambil suatu contoh untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa membutuhkan makanan pokok, katakanlah nasi, yaitu 3-5 piring nasi dalam satu hari. Kalau kita bayangkan 3 kali makan, maka kelebihan 2 piring ini merupakan tambahan, dan biasanya sesuai dengan aktivitas tubuhnya. Lauk pauknya adalah kategori hewani, cukup 100 gram atau 2 potong ikan atau daging. Lauk nabati 100-150 gram atau 4-6 potong tempe atau tahu. Sayuran yang kategori tercampur sebanyak 1,5-2 mangkuk. Kemudian buah-buahan 200-300 gram atau 2-3 potong. Dan dilengkapi dengan susu, yaitu sebanyak 1-2 gelas per hari. Nah, inilah menunjukkan porsi makanan yang harus dipenuhi oleh kategori orang dewasa. Dan ini bukan merupakan suatu mutlak, juga dipengaruhi oleh aktivitas atau lingkungan di mana dia berada. Nah, ini kita buat kategori dari yang tinggal di daerah tropis. Nah, untuk menjadi tambahan, mari kita perhatikan video mengenai makanan.
Oke, itulah anak-anak sekalian yang menjadi pembelajaran kita lanjutan dari makanan sehat. Semoga pembelajaran tentang makanan ini bisa kamu perhatikan dan kamu terapkan untuk kesehatan tubuhmu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.